Selamat pagi, Pak Duta Besar Republik Indonesia di Republik Slovakia, Bapak Pribadi Sutiono, PhD. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, apa kabar baik? Alhamdulillah. Terima kasih sudah diterima dengan sangat baik di Bratislava. Iya. Kita mau diskusi hari ini, sharing tentang pandangan Bapak seputar ekosistem mobil listrik di Slovakia. Kabarnya sudah sangat advance. Ya. Walaupun negaranya relatif kecil loh, cuma 5 juta orang, tapi mereka itu terdepan nomor 3 dari segi produksi mobil listrik. Jadi transisi energinya lumayan. Nah, kita mau gali lebih dalam dari Pak Pribadi ya. Gimana Pak ceritanya kalau di sini? Kalau Slovakia memang kecil-kecil, tapi ibaratnya kecil cabai rawit, khususnya di bidang otomotif. Dan ini bukan sekarang aja, Bu. Jadi itu Slovakia itu sudah sekitar 10-15 tahun yang lalu dia sudah mulai mengembangkan industri otomotif. Dimulai dengan kepindahan beberapa perusahaan otomotif di mana? Di Jerman, memindahkan factory-nya di Slovakia, dimulai dari pabrik VW, kemudian dilanjutkan oleh beberapa high-end car, Merek-merek merek-merek besar ya. besar yang kita juga kelas-kelasnya juga mahal ya. Ini kelas mahal. Seperti Jaguar, kemudian Range Rover, ya, dan terakhir yang masuk di sini adalah Volvo. Volvo tapi khusus yang elektrik. Kenapa mereka masuk di Slovakia? Yaitu karena tadi bahwa insentif dari pemerintah Slovakia untuk otomotif itu sangat tinggi. Kemudian juga khususnya mengenai EV ya. Oh, jadi awal mulanya mereka sebenarnya fokus program pemerintahnya ke industri otomotif. Ya. Ketika Eropa mulai shift ke mobil listrik, Ya. oh ya dilanjutkan saja ya Pak ya. Dilanjutkan saja, karena mereka kan sudah punya infrastrukturnya ya. Jadi mereka lanjutkan aja. Nah, Slovakia itu sebenarnya kalau kita lihat memang salah satu yang advance di bidang teknologi. Kalau kita zaman dulu Indonesia punya hubungan dengan Cekoslovakia, kita beli alat perang itu selalu dari Cekoslovakia kebanyakan. Let's say bilangnya dari Rusia tapi produksinya Cekoslovakia. Dan khususnya di Slovakia. Dan itulah yang mengakibatkan Slovakia pada suatu saat itu menjadi negara dengan negara industrialis. Dan sekarang itu masih di bidang teknologi dia masih lebih unggul dari negara-negara lain. Okay. Ya, mungkin kalahnya dengan Jerman, tapi kalau dengan negara-negara yang lain mereka sudah lebih unggul. Sudah lebih unggul. Jadi untuk mobil listrik, insentifnya saya dengar memang cukup menarik ya. Bukan cuma untuk pemerintah daerah, tapi juga untuk swasta loh kalau buka bisnis di sini. Bapak bisa ceritakan sedikit kenapa bisa begitu ya? Well, ya itu tadi, karena Slovakia itu inginnya maju di bidang ini. Dan kita tahu Uni Eropa itu tahun 2035 tuh semua tuh harus kendaraannya listrik or at least hybrid. Nah, itulah yang ditangkap sebagai potensi peluang dari Slovakia. 5,4 juta dia harus survive kan. Nah, itulah yang dia ambil. Pemerintah memberikan insentif lebih maju untuk industri otomotif karena memang sudah lama ada di sini. Kemudian dia juga memberikan insentif lebih banyak kepada EV. Termasuk bukan hanya memberikan modal misalnya untuk perusahaan-perusahaan swasta, tapi juga mendirikan charging station di banyak tempat, termasuk di mall, di pompa bensin, bahkan di tempat-tempat parkir umum, misalnya di taman ya. Itu pasti dari 20 tempat parkir, paling tidak ada 3 atau 4 ada yang charging stationnya. Itu berbayar, tapi artinya pemerintah kan juga menyediakan kesempatan itu. Dan itu tidak selalu harus pemerintah, tapi juga swasta boleh ikut berkontribusi untuk melakukan itu. Ya. Memang luar biasa sih kalau dilihat dari segi besaran insentifnya. Nanti saya share di deskripsi ya. Itu lumayan menarik untuk negara yang relatif kecil tadi saya bilang ya. Nah, Indonesia sendiri apakah melakukan satu pendekatan atau eksplorasi juga terkait pengembangan atau kerjasama gitu ya di bidang ini, Pak? Lately bukan banyak, artinya nilai investasi kita di bidang EV ini sekarang besar, salah satu yang terbesar di Eropa. Tapi saya harus cerita dulu kenapa Indonesia masuk ke sini ya. Boleh. Karena
sebenarnya Uni Eropa itu secara politik ingin mencegah juga persaingan dari Cina. Maka dibuatkah oleh Uni Eropa itu suatu regulasi di mana konten sebuah baterai elektrik itu harus 72% itu adalah nikel. Sementara semua produksi dari NRC itu adalah hanya 42-48%. Nah, ini politik ya. Meskipun dengan 48% mobil juga udah bisa jalan sebenarnya. Cuman ini lebih politik. Akhirnya ada perusahaan Indonesia yang sanggup membuat suatu pabrik di sini dengan nilai investasi sekitar 500 juta euro di Slovakia, bekerja sama dengan perusahaan swasta Slovakia, dan juga mengajak beberapa investor lain, tapi nilainya yang paling besar ada di Indonesia, 500 juta. Dan pabriknya nanti ada di kota Surani. Oke. Tapi udah jalan ya Pak ya? Sudah deal Bu. Sudah deal, sudah sign, visibilitas studies-nya sudah. Sekarang yang sedang dilakukan adalah bagaimana mensinkronkan peraturan Slovakia dengan Uni Eropanya. Jadi sekarang kita masih ada sedikit pembicaraan dengan Uni Eropa di Brussels. Ibu tahu mungkin bahwa kita masih ada sengketa WTO untuk nikel atau hilirisasi lah. Nah itu yang nanti sedang kita negosiasikan Tapi sudah jelas itu karena kita punya bukan backup ya, teman kerja yang Uni Eropa juga, diharapkan itu bisa mensmoothkan peraturan ini. Oke, bisa membuka jalan, mudah-mudahan dealnya kita jadi ya sama Uni Eropa. Keren banget ya, berarti Indonesia termasuk yang investor besar untuk EV ini. Iya. Oke Pak Dubes, semoga sukses upaya kita di Slovakia. Lebih banyak juga orang Slovakia yang jadi lebih kenal Indonesia. Ya. Nanti kita sambung dengan pembicaraan yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye.